Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis riset operasional menggunakan metode grafik pada transportasi. Ya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Akbar Abdul Masih. Yang kedua ada Muhammad Nazar Pribadi. Yang ketiga ada Dr. Muhammad. Baik, yang pertama yaitu karakteristik pembahasan. Yang pertama definisi riset operasional, yang kedua manfaat dan tujuan riset operasional, yang ketiga definisi metode transportasi, yang keempat riset operasional di kehidupan sehari-hari dan berbagai perusahaan, yang kelima pengertian program linear dalam metode grafik, dan yang keenam studi kasus. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh Susan. Oke, di sini saya akan menjelaskan itu pengertian operasional menurut saya dan menurut ahli. Yang pertama itu riset operasional adalah pendekatan pemecahan masalah yang menggunakan metode ilmiah untuk membuat keputusan yang baik bagi suatu organisasi. Sedangkan menurut ahli itu adalah metode ilmiah yang memungkinkan para manajer mengambil keputusan dengan dasar kualitatif. Jadi kesimpulan dari penjelasan ini adalah bahwa ROI itu merupakan pendekatan sistematis yang menggunakan metode ilmiah untuk mengambil keputusan membantu organisasi dalam mengambil keputusan. Selanjutnya itu ada manfaat. Itu terbagi dua. Yang pertama itu merupakan alat mengambil keputusan yang optimal dari berbagai sumber daya yang tersedia. Yang kedua itu ada riset operasional berusaha menetapkan arah tindakan terbaik atau optimum dari sebuah keputusan masalah dengan pendekatan sumber daya yang terbatas. Selanjutnya itu ada tujuannya. Tujuannya adalah menerapkan pendekatan ilmiah guna memecahkan permasalahan atau persoalan dengan mengambil langkah-langkah dan strategi yang tepat serta target yang sesuai dengan secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan secara optimal. Selanjutnya di sini ada fungsi riset operasional kehidupan sehari-hari. Untuk kehidupan sehari-hari itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu pengelolaan waktu dan sumber daya. RO membantu seseorang mengatur jadwal dengan optimal. Contohnya, seseorang dapat menggunakan teknik optimasi untuk menyusun jadwal kegiatan sehari-hari, sehingga waktu dan sumber daya yang dimiliki dimanfaatkan secara maksimal. Yang kedua, ada pengelolaan keuangan pribadi. RO ini juga dapat diterapkan untuk perencanaan anggaran dan pengalokasian dana dengan efektif, seperti dalam merencanakan investasi atau pengelolaan tabungan dengan memaksimalkan keuntungan dan meminimalisir risiko. Selanjutnya akan dibahas oleh Tegar. Selanjutnya di sini ada fungsi riset operasional bagi perusahaan. Terbagi menjadi dua. Yang pertama itu optimasi produksi. Perusahaan dapat menggunakan riset operasional untuk mengoptimalkan proses produksi, seperti mengurangi waktu pembuatan, meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku, dan menurunkan biaya operasional. Yang kedua itu ada manajemen persediaan. Riset operasional membantu perusahaan mengelola stok dengan lebih efektif, seperti menggunakan model EOQ atau economic order quantity untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal sehingga stok tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit. Selanjutnya di sini ada definisi metode transportasi. Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang atau produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi mana barang tersebut akan dikirimkan atau demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Selanjutnya saya akan mengerti program linear dalam metode grafik. Program linear dalam metode grafik adalah teknik untuk memecahkan masalah estimasi dengan dua variabel keputusan, di mana tujuan utamanya adalah memaksimalkan atau meminimalkan fungsi objektif yang terkait oleh serangkaian kendaraan
dalam bentuk persamaan linear. Selanjutnya itu ada metode ahli Miller 2013 menyebutkan bahwa metode grafik adalah alat visual yang efektif untuk memecahkan masalah problem linear dengan dua variabel karena memungkinkan peneliti untuk melihat secara langsung interaksi antara kendala dan menemukan solusi optimal dengan cara dari titik ekstrim pada himpunan solusi yang ada. Ini dokumentasinya mengambil dari Adobe Express di Bekasi. Saya itu sudah dibahas oleh Akbar. Ya, baik. Studi kasus. Sebuah PT Shopee Express Bekasi mengoperasikan motor dan mobil untuk transportasi pengiriman barang logistiknya. Pengiriman dengan menggunakan motor membutuhkan waktu 4 jam, sedangkan dengan menggunakan mobil membutuhkan waktu 8 jam. Sesudah dipakai untuk pengiriman, motor memerlukan 1 jam untuk servis dan mobil membutuhkan 3 jam. Total waktu yang tersedia untuk pengiriman adalah 280 jam per minggu dengan waktu 100 jam untuk servis. Pengiriman dengan motor memberikan keuntungan 300.000, sedangkan mobil memberikan keuntungan 700.000. Berapa banyak pengiriman motor dan mobil yang harus dilakukan untuk memaksimalkan keuntungan PT Shopee Express Bekasi tersebut? Next. Ya, di tabel A, tabel informasi permasalahan transportasi perusahaan logistik. Oh ya, PT Logistik ya, PT Logistik Shopee Express. Nah, di transportasi untuk motor pengiriman 4 jam, penyervisan 1 jam, keuntungannya 300.000. Untuk mobil pengiriman 8 jam, untuk servis 3 jam dan keuntungannya itu 700.000. Kendala pengiriman per minggunya itu 280 jam per minggu, sedangkan penyervisannya itu 1 jam per minggu. Permasalahan memaksimumkan keuntungan perusahaan untuk tadi. Iya mau. Memaksimumkan keuntungan perusahaan logistik harus memutuskan beberapa jumlah motor dan mobil yang sebaiknya digunakan. B. Dalam kasus ini, satu variabel keputusan adalah motor X1 dan mobil atau X2. Fungsi tujuan memaksimumkan atau memaksimalkan 300.000 dikali 300.000 X1 plus 700.000 X2. C. Fungsi kendala waktu kerja 4X1 ditambah 8X2 kurang dari iya 280. Iya, kenapa? X1 tambah 3X kurang dari 100, kendala non negatif X1 X2 lebih dari 0. B. Merubah fungsi kendala menjadi persamaan. 4X1 ditambah 8X2 sama dengan 280. Permisalan X1 sama dengan 0 atau 0. 4X1 ditambah 8X2 sama dengan 280. 4 ya dan bentuk kosong. 0 ditambah 8X2 sama dengan 280. 8X2 sama dengan 280. X2 sama dengan 280 per 8 bagi 2 bagi 8 ya. Bagi 8 ya hasilnya sama dengan 35. Nah sama dengannya lagi itu yaitu 0,35. Permisalan X2 sama dengan 0. 4X1 ditambah 8X2 sama dengan 280. 4X1 ditambah 8 0 sama dengan 280. 4X1 sama dengan 280. X1 sama dengan 280. Dan pi X1 menghasilkan sama dengan 70. Nah hasilnya itu adalah 70,0. Ya kita ke sana sebelah kanan. X1 sama ditambah 3X2 sama dengan 100. Permisalan X1 sama dengan 0. X1 ditambah 3X2 sama dengan 100. 0 ditambah 0 ditambah 3X2
100. 3x2 sama dengan 100. X2 sama dengan 100 dibagi 3. X2 nya sama dengan 33,3333 sama dengan 0,33. Nah kalau misalnya X2 itu sama dengan 0, X1 ditambah 3x2 sama dengan 100, X1 ditambah 3 ini kok 0 ditambah dengan 100, X1 sama dengan 100 dan sama hasilnya itu adalah 100,0. Banyak ya. Ya ini ditarik dari sini, ya. Ini bentuknya tuh L ini kan bentuknya. Nah, maaf. Dari situ. Jadi ini tuh Ada tuh, ada. tidak tuh ini kan ada. Tuh, mana yang jelas Dia udah itu aja. Nah ini 33,3 kan 70 kan. Nah terus 35 itu ke 100. Nah di sini tuh 0,00 sekian itu. Nah lanjut. Maaf. Lah, Oke. sorry. Ya jadi maaf 33,3 itu ke 100, 35 itu ke 70. Next. Nah itu dicoret ya, masih aja itu bukannya salah itu benar begitu. Nah untuk A mencari koordinat titik C yaitu 4x1 ditambah 8x2 sama dengan 280. Satu. Nah itu x1 itu dicoret ditambah 8x2 sama dengan 280. X1 ditambah 3x2 sama dengan 100. Itunya 4. Nah 4x1 itu dicoret ditambah 12x2 sama dengan 400. Nah itu dikurang jadi beri 4x2 sama dengan 12. X2 nya itu adalah sama dengan 30. Substitusikan kebersamaan 1. 4x1 ditambah 8x2 sama dengan 280. 4x1 ditambah 8 dapur 30 sama dengan itu 280. 4x1 ditambah 240 sama dengan 280. 4x1 sama dengan 280 dikurang 240 menghasilkan itu 40. X1 nya 40 bagi 4 sama dengan 10. Maka titik koordinat C nya itu adalah 10,30. Ya, terakhir. Melakukan titik uji. A 0,0 sama dengan 300.000. X1 ditambah 700.000 X2 sama dengan 300.000 ditambah 700.000 sama dengan 0 tambah 0 sama dengan 0. B di B ini 0,33 sama dengan 300.000. Ini X1 ditambah 700.000 X2 sama dengan 300.000 ditambah 700.000. Ini 33 ya. Terus hasilnya itu adalah 0 ditambah 23 juta 100 sama dengan hasilnya 23 juta 100 ribu rupiah. Nah yang C itu 10,30 sama dengan 300.000 X1 ditambah 700.000 X2 sama dengan 300.000 dalam kurangnya 10 ditambah 700.000 ditambah 30 sama dengan 3 juta ditambah 21 juta yaitu menghasilkan 24 juta. Nah yang berikutnya D. Nah untuk yang D ini 70,0 sama dengan 300.000 X1 ditambah 700.000 X2
sama dengan 300.000 dikali 70 ditambah 700.000 dikali 0. Nah, 21 juta ini ditambah oleh menghasilkan 21 juta. Nah, kesimpulannya adalah kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa metode grafik dalam riset operasional dapat secara efektif digunakan untuk memaksimalkan operasional transportasi logistik khususnya mobil dan motor. Sebuah PT SOP Express Bekasi menggunakan motor dan mobil untuk pengiriman barang. Setiap pengiriman dengan motor memakan waktu 4 jam, sementara dengan mobil membutuhkan waktu 8 jam. Setelah digunakan, motor memerlukan 1 jam untuk perawatan dan mobil membutuhkan 3 jam untuk perawatan. Nah, total waktunya yang tersedia untuk pengiriman dalam 1 minggu adalah 280 jam dengan tambahan waktu 100 jam untuk perawatan. Keuntungan dari setiap pengiriman menggunakan motor adalah 300.000, sedangkan pengiriman menggunakan mobil yaitu 700.000. Berdasarkan titik uji yang telah dilakukan terhadap titik A, B, C, D, dapat diketahui bahwa nilai maksimum dari keuntungan berada pada titik C, yaitu 10,30, yaitu sebesar 24 juta. Jadi sebaiknya PT Shopee Express Bekasi tersebut mengirimkan transportasi sebanyak 10 motor dan 30 mobil untuk memaksimalkan keuntungan. Seperti itu. Ya, ada yang mau ditanyakan? Ya. Ini diarahin kami. Berdiri boleh berdiri. Perkenalkan, nama saya Abdi Bertadian, absen 2, NIM 64220858. Saya mau bertanya, apa saja langkah-langkah umum untuk menerapkan metode grafik untuk menyelesaikan masalah transportasi? Sekian, terima kasih. Apa saja langkah-langkah umum ya untuk menerapkan metode grafik untuk menyelesaikan masalah transportasi. Ya, thank you. Ya, next. Ada lagi? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Citra Bintang dari kelompok 1. Saya ingin bertanya hal-hal apa saja atau cara-cara apa saja yang dapat dilakukan perusahaan dalam menjangkau pendapatan yang pendapatan yang dimaksimalkan dari hasil uji metode grafik. Oke, terima kasih. Next, ada lagi? Udah. Perkenalkan, nama saya Fatira Amelia dari kelompok 10. Pertanyaannya, apakah memaksimalkan keuntungan dengan menggunakan metode grafik itu efisien untuk digunakan? Ada yang Fatira Amelia. Saya akan menjawab pertanyaan dari Adi Yoga. Pertanyaannya, apa saja langkah umum dalam menerapkan metode grafik untuk ada langkah umum dalam menerapkan metode grafik untuk menyelesaikan masalah. Pertama, ada penyusun matriks. Transportasi buat tabel menunjukkan biaya transportasi dari setiap sumber pabrik atau gudang ke setiap tujuan atau distribusi. Kolom adalah tujuan dan baris adalah sumber. Isian biaya pada setiap sel di dalam proses. Kedua itu
ada menentukan total pasokan dan permintaan. Total pasokan dan permintaan itu total pasokan atau kapasitas dari sumber dan total permintaan atau kebutuhan dan tujuan. Jika total pasokan tidak sama dengan total permintaan, tambahan sumber atau tujuan semu dengan nilai kekurangan atau kelebihan tersebut dengan biaya transportasi nol. Yang ketiga itu ada membuat grafik jaringan. Gambar sebuah grafik yang mewakili sistem transportasi sumber digambarkan sebagai node atau simpul dan tujuan juga sebagai node setiap NT atau sisi. Antara sumber dan tujuan mewakili jalur transportasi dengan bobot D adalah biaya transportasi. Selanjutnya itu ada menentukan solusi awal. Gunakan metode seperti progress corner rule. Terus ada juga responder method atau model approximation method untuk menentukan solusi awal dasar, yaitu alokasi awal barang dari setiap sumber tujuan. Yang terakhir itu ada menghitung biaya total solusi awal. Hitung total biaya transportasi berdasarkan solusi awal yang telah ditentukan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Citra ya. Tadi pertanyaannya yang disebutkan cara yang dapat dilakukan perusahaan dalam menjangkau pendapatan maksimal yang didapat dari hasil uji metode grafik tadi ya. Nah, jadi untuk menjangkau pendapatan hasil yang maksimal yang telah diidentifikasi melalui uji grafiknya tadi, saya akan menyebutkan salah satu contohnya aja ya, Bapak. Nah, yaitu bisa dengan mengoptimalkan harga produk. Nah, perusahaan itu dapat menyesuaikan harga produk atau jasa sesuai titik harga optimal yang memaksimalkan pendapatan. Ini bisa berarti menaikkan dan menurunkan harga tergantung elastisitas permintaannya. Jadi bisa berubah harganya tergantung permintaan yang ada di pasar. Kurang lebih seperti itu. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Amelia. Pertanyaannya itu, bagaimana metode grafik membantu dalam menentukan solusi awal untuk masalah transportasi? Itu dia terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada representasi visual. Metode ini memvisualisasikan masalah transportasi dalam bentuk grafik, di mana titik wakil lokasi pengiriman dan penerimaan, serta arus transportasi diwakili oleh garis. Yang kedua itu ada menentukan biaya. Dengan memadai biaya pengiriman pada setiap rute, manajer dapat dengan mudah melihat dan menganalisis biaya total dari berbagai opsi. Yang ketiga itu ada solusi awal. Metode grafik memungkinkan identifikasi solusi awal yang fleksibel dengan cara mencari titik-titik optimal pada grafik yang memenuhi semua kebutuhan dan kapasitas tanpa pelanggaran. Ya. Terserah lo mau jawab aja. Ada sih. Ini nggak jelas. Apa pada jauh? Ya udah di sini. Berdiri kan? Bisa salah-salah. Gimana caranya, Bro? Nah, nih, jadi itu udah dikirim ke grup ya. Ada quizzes. Udah di grup. Mana sih? Udah di sini. Udah di grup ya, Pak. Oh, ini udah di
hadiah ini nanti diambil dari 2 orang aja ya. 2 orang aja. Musimnya aja nih lagi sedikit tangan. Kayak kalau Mau camping soalnya mau camping ini. Nah jadi nanti yang menang ditraktir tenis kita tenda. Nanti yang menang dapat vaksin Cilegal gratis dari Tegar. Dari istri juga maksudnya. Tuh. Ya. Ini perwakilan. Iya. Perwakilan. Kelompok. Perwakilan kelompok. Ya, perwakilan kelompok aja. Cepat-cepat.